Halo guys, balik lagi di channel aku Aoi Zakaizen. Ini video pertama aku nge-host dengan suara aku. Biasanya aku main untuk game Genshin Impact, tapi kali ini kita akan bahas tentang Artillery Gear Fusion ya. Kedepannya mungkin ada juga game lain yang akan dimainkan. Nah langsung aja ya, di sini yang akan kita bahas yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam event collaboration Artillery Gear Fusion dengan Atelier Riza. Nah, di sini dalam event ini ada 3 karakter limited ya dari event collabnya. Yang pertama itu pasti kita semua langsung ngincar yang namanya gacha ya kan untuk karakter limitednya. Nah, untuk di event ini itu dibuat menjadi 2 bagian atau 2 part gitu ya. Part pertama itu untuk gacha yang dikeluarkan yaitu si Riza dan si Claudia itu nanti bisa dapat gratis kalau kita udah selesai kelarin quest dari eventnya sampai tahap terakhir, nanti dapat gratis untuk Claudia, bisa ditukar di event shop yang sebelumnya tadi. Nah di sini kita bahas dari banner Riza dulu ya. Nah untuk event collaboration ini ada untungnya yaitu kalau kita sudah gacha sampai 90 PT-nya atau 9 kali gacha untuk yang 10 kali pull, itu dia udah garansi bakalan dapat karakter yang mau kita pengen, yaitu si Riza, atau nanti ada kalau setelah Riza ada Lila gantinya. Nah, di sini untung juga sebenarnya kita gacha di banner limited event collaboration ini ya. Yang pertama, kalau kita dapat PT 10 yang pertama itu dapat backup energi. Yang kedua dapat armamen. Armamen itu apa? Armamen itu unique weapon ya untuk karakter. Nah, sampai update saat ini itu ada 6 karakter yang bisa dipakaikan unique weapon. Nanti akan kita bahas berikutnya ya. Baru yang ketiga ada dapat untuk material naikkan gear. Yang keempat ada si Riza armamen lagi. Kelima untuk naikin gear juga. Yang keenam, nah ini ada untuk menaikkan skill, item untuk menaikkan skill. Item untuk menaikkan skill dari event collaboration ini berbeda dengan item untuk menaikkan skill char yang umum ya gitu ya. Nanti kita bahas juga selanjutnya. Yang ketujuh itu ada untuk naikkan heart ya. Heart itu kayak interaksi kita dengan karakternya di dalam, ada nanti dalam semacam kapal gitu ya, macam home-nya karakter kita yang kita tempatkan. Baru yang ke-8 ini ada Alchemical General Stabilizer. Ini item untuk dipakai pada event collaboration part kedua nanti. Sekarang belum bisa digunakan. Saya juga kurang tahu ini nanti ini gunanya untuk apa dan penggunaannya bagaimana. Nanti kan kita bahas di video selanjutnya mungkin ya. Nah, untuk yang ke-9 itu udah garansi si Riza. Jadi kalau kita dari yang 1 PT 10 sampai 80 belum ada dapat Riza. Nah, PT ke 90 kita sudah pasti wajib dapat Riza. Begitu juga nanti dengan banner Lila gitu ya. Nah, di sini ada lagi keuntungan selanjutnya kalau kita gacha terus sampai banyak gitu ya. Tapi kan untuk kristal ini kan terbatas. Kayak saya ini tinggal 7000. Itu kan sedikit kan daripada yang lain. Yang lain kan udah ada 10.000, ada yang 20.000 gitu ya. Nah, untuk 50 kali PT itu dapat item alchemical ini lagi untuk dipakai part kedua. Untuk 100 itu dapat Alfor bintang 5 ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot naikkan yang bintang 4 ke bintang 5, udah bisa pakai yang bintang 5 langsung gitu ya. Supaya lebih irit goldnya. Nah, untuk yang PT 150 kita dapat item ini bisa kita tukarkan dengan karakter bintang 5, ada TOEFL, Milfus, Nobu dan sebagainya. Ini cukup worth it ya, karena banyak karakter ya kan. Termasuk ada juga Sirius. Tapi mungkin ini random kali nanti tukarnya. Kalau 200 dapat Alfor bintang 5 juga, tapi dapat 2. Nah, kalau 250 kita dapat bonus XXL.
Aku juga kurang tahu ya gunanya Bonbon XXL ini itu untuk apa gitu. Cuman sepertinya kayaknya dia bisa menggunakan untuk meningkatkan rank dari karakter bintang 5 kita guys gitu. Kemungkinan besar, aku juga kurang tahu. Nah, lalu kita masuk yang kedua untuk item upskill. Item upskill itu yang mana tadi ya? Yang ini. Nah, kita tunjukin ya untuk karakter yang umum sama karakter yang collab kayak Riza, Claudia, dan Lila nanti belakangan. Nah, untuk yang biasanya karakter bintang 5 untuk menaikkan skillnya itu kita gunakan yang ini, yang warna gold atau emas tapi yang biasa, yang nggak ada alis warna hijaunya. Nah, untuk yang karakter collab event ada Riza, kita gunakan, nah ini yang tadi, ini dapat dari ada 2. Kalau misalnya kita tadi dapat PT ke 6, PT 60 itu kita dapat 5 buah, dan ini dari mana 10 ini dari shopnya, event shop. Jadi kalau kita udah kelarin quest dari event sampai banyak sudah dilakukan berulang kali, kita bakalan bisa nukar item ini di shop. Ini ada 10 untuk si Riza. Nah, untuk si Claudia itu lain lagi. Nah, untuk si Claudia dia warnanya cuman hijau doang, sedangkan kalau untuk si Riza itu dia warnanya hijau ada kuningnya. Nah, untuk Lila nanti itu juga dia menggunakan item sama seperti Riza, itu yang ada hijau dan kuningnya. Kalau kita hitung untuk setiap skill ini itu dibutuhkan 1, 2, 4, 7, 11. Setiap satu skill kita membutuhkan 11 item ini. Ada 3 skill, berarti kita butuh 33 untuk satu karakter collab untuk si Riza. Nanti untuk si Lila gitu juga butuh 33. Sementara kan itemnya ini terbatas, atau kemungkinan di part kedua mungkin dapat lebih banyak atau mungkin terbatas juga gitu kan. Jadi seandainya terbatas, kita hitunglah di part kedua nanti dapat 10 juga kan. Itu berarti ada 20. Nah, di sini aku ada kemarin baca shots dari Cina server, maksudnya dari yang ini ya, yang bukan yang global version ya, tapi yang Cina version. Mereka ada membagikan saran atau rekomendasi untuk penggunaan dari item upgrade skillnya ini ya, untuk yang event collab. Jadi mereka bilang prioritas pertama, jadi misalnya gini, kita punya karakter Riza dan punya Lila, kita bingung mau naik yang mana ya kan gitu kan. Sementara dua-duanya pengen kita upgrade gitu kan, karena dua-duanya sangat-sangat worth it ya kan. Si Riza ini juga termasuk cara yang berguna ya, sangat worth it. Bukan karena Lila, memang Lila sangat OP, tapi Riza ini juga berguna. Kenapa? Karena skill ultinya atau skill ketiganya aja dia bisa ngasih efek sama musuh. Jadi musuh itu nggak bisa menggunakan buff apapun dan dia tidak bisa di heal ya teman-teman. Darahnya ditambahkan untuk 2 kali turn. Nah, untuk yang skill kedua itu dia memang pasif memang. Cuman damage-nya lumayan besar damage-nya, dan dia mengasih efek itu 70% defense decrease. Pengurangan defense musuh sebanyak 70%. Ini sangat menguntungkan tim kita gitu. Nah, memang untuk Lila itu nggak usah kita bahas lagi karena memang sudah karakter OP gitu. Sayang aja kalau kita nggak full Riza karena kita pengennya Lila doang gitu, karena tiga-tiganya ini karakter limited gitu kan. Jarang ada, paling ada mungkin pas nanti ada rerun atau dia nggak bakalan ada di band standar gitu. Jadi sayang untuk dilewatkan karakternya. Kita balik lagi ya ke item skill tadi ya. Jadi untuk prioritas pertama, kalau kita punya 2 karakter misalnya kayak Riza dan Lila, itu prioritas pertama kita memaksimalkan skill 3-nya si Lila.
itu kita maksimalkan. Itu nanti biayanya ada 11 ya kan, kita gunakan. Lalu untuk prioritas kedua itu yang kita maksimalkan punya si Riza, skill 2-nya. Karena kenapa? Kan tadi udah aku bilang damage-nya lumayan besar untuk pasif dari skill 2 si Riza ini. Terus dia pengurangan defense musuh sebesar 70%. Itu kita maksimalkan skill 2-nya. Butuh 11 item skill tadi ya, item up skill tadi. Prioritas ketiga itu yang kita naikkan adalah skill ketiga si Riza. Itu sebanyak 3. Sebanyak 3 aja, nggak usah sampai maksimum. Nggak usah maksimal. Baru prioritas keempat itu skill satunya si Lila nanti. Itu kita buat sampai plus 4. Karena berdasarkan sumber dari artikel server Cina atau Cina version dari Artiregear ini, katanya dalam event collaboration ini kita dapat item skillnya itu maksimal cuman 34 dikasih. Tadi kan 10, kecuali kita dapat dari gacha ya. Gacha mungkin bisa lebih dari 34. Jadi totalnya 34. Sementara kan tadi kan untuk tiap satu karakter kita butuh 33 gitu kan. Nah, untuk supaya misalnya kita pingin mengupgrade kedua karakter Riza dan Lila untuk skillnya seperti itu tadi. Oke, saya ulang ya. Untuk prioritas pertama itu skill 3-nya si Lila itu dimaksimalkan. Prioritas kedua itu kita maksimalkan si skill 2-nya Riza itu dimaksimalkan. Prioritas ketiga itu kita naikkan skill ketiga dari Riza sampai plus 3 aja. Lalu prioritas keempat itu kita naikkan skill pertama Lila sampai plus 4 karena totalnya kan 34. Oke. Baru untuk skill mungkin itu aja kali ya. Baru kita bahas cara Riza ini ya. Riza ini kayak tadi aku bilang semua skillnya itu sangat berguna sebenarnya ya. Skill ketiganya bisa ngasih debuff musuh gitu ya kan. Skill 2-nya ngasih damage, ngasih ngurangin defense. Dan skill pertamanya itu ngasih mark, makanya ini tanda. Jadi ada satu musuh kalau dia udah diserang sama skill 1 Riza, dia itu kayak dikasih tanda. Nah, tanda ini bisa meningkatkan damage dari tim kita gitu. Jadi kalau tim kita nyerang, damage-nya juga ikut naik gitu. Istilahnya sama juga, hampir sama dengan pengurangan defense, tapi bedanya ini kan menaikkan damage. Ini hanya 15% gitu, ngasih damage-nya yang lebih. Sayang aja kalau dilewatkan karena Riza ini juga termasuk karakter limited ya guys, bukan karakter biasa yang nanti kalau udah lewat bannernya dia bakal masuk ke standar banner, enggak. Jadi perlu dan wajib juga digacha gitu. Bagi yang inilah yang suka koleksi karakter, kalau aku memang main game ini nggak kayak game ini aja sih, maksudnya banyak game itu sukanya koleksi karakter gitu ya, beda-beda lah ya, tergantung masing-masing gitu. Oke, kita masuk yang keempat, itu kita akan bahas tentang unique equipment. Nah, tadi aku di awal udah ada menyinggung bahwa sampai saat ini udah ada 6 karakter yang bisa menggunakan unique weapon ya, unique weapon, atau kalau di sini dia bilangnya armament. Nah, cara bukanya gimana gitu ya. Persyaratan pertama itu kita harus meningkatkan teknologi dari setiap karakter yang punya unique weapon atau armament hingga ke fase 5. Otomatis awalnya pasti kita harus memaksimalkan level dari karakter tersebut ya. Udah, ketika sudah teknologi level 5, kita berpindah ke bagian gear. Nah, di mana untuk membuka unique weapon atau armamentnya itu di bagian bawah ini. Nah, ini dia. Ini untuk unique weapon si Riza ya. Apa aja persyaratannya supaya bisa kita buka unique weapon atau armamentnya ini? Yang pertama, itu ada item untuk upskill karakter biasa ya, bukan karakter collab. Itu hanya dibutuhkan sebanyak 1. Nah, yang kedua, ini ada namanya armament application. Setiap karakter beda-beda kan. Nah, untuk si Riza itu bisa didapat dari gacha tadi, dari reward gacha, dan bisa juga ditukarkan di event shop. Nah, di sini aku udah ada 20 karena aku dapat dari gacha dan dapat dari event shop juga gitu kan. Udah.
ketika kita membuka unique weapon atau armamen dari tiap karakter, itu akan menghasilkan efek atau damage yang lebih banyak atau yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, di sini persyaratannya lagi itu ada digunakan 300.000 gold. Jadi kita nggak bisa juga sembarangan naikkan setiap, kecuali memang kita punya gold yang tak terbatas ya, punya yang banyak gitu ya, itu bebas aja. Tapi kan yang 300.000 itu lumayan besar untuk kategorinya gitu ya. Jadi harus kita pilih juga mana karakter yang kita mau buka unique weaponnya atau armamennya. Misalkan kita mau buka Syriza. Nah, apa tuh keuntungannya ketika kita membuka unique weaponnya? Di sini sudah dikatakan bahwa nanti akan terdapat bonus untuk meningkatkan status akurasi. Jadi ACC ini akurasi ya guys. Status akurasi itunya plus 4%. Nah, kenapa si Riza ini butuh akurasi? Karena dia efek dari skillnya itu ngasih debuff musuh gitu, ngasih musuh itu kayak pertanda gitu kan, kayak tanda untuk supaya nggak bisa ngeheal, kayak nggak bisa pokoknya ngasih musuh itu nggak bisa ngebuff istilahnya jadinya gitu ya. Baru ada nggak efek lain penambahannya gitu? Ada. Nah, untuk skill 3 ini dia akan meningkatkan tadi akurasinya itu. Di sini ada levelnya. Jadi setelah kita buka unique weapon atau armamennya, dia bisa ditingkatkan lagi hingga maksimal level 30. Nah, pada saat pertama kita buka unique weapon atau armamen itu dia akan meningkatkan ini 50% kemungkinan meningkatkan 20 energy storage. Ketika kita naikkan ke level 10 akan ada peningkatan 42,4% attack untuk semua musuh. Selebihnya ada lagi sisanya seperti itu ya. Pokoknya setiap karakter ada gitu juga. Nah, selain si Riza, itu ada siapa lagi? Ya, termasuklah karakter collab yang lain kayak si Claudia juga udah ada, tapi ini belum maksimal kan. Pokoknya syarat pertama itu harus teknologi level 5 baru kita bisa ngelihat unique weaponnya atau ornamennya. Setelah Claudia ada si Lila yang bakalan datang itu besok ya guys, tanggal 19, karena event collab part 2 nya ini akan terbuka tanggal 19 Juli 2022. Baru siapa lagi? Ada Milfos. Kebetulan sini aku nggak punya Milfos ya, sama Hearin juga sudah bisa dibuka unique weaponnya atau armamennya. Yang ketiga itu ada Nilo ini Nio nih ya, maaf ya guys, Nio bukan Nilo. Nio ini karakter utama sebenarnya, dia ini istilahnya main karakter ya. Dia udah bisa juga dibuka, tapi tadi syaratnya harus teknologi level 5 dulu. Oke, lanjut kita ke backup energi. Jadi dalam setiap event itu memang kita butuh yang namanya backup energi. Backup energi itu yang mana? Bukan yang ini ya guys. Ini energi yang daily ya, yang tiap hari terisi tanpa harus kita menggunakan backup energi. Backup energi itu digunakan untuk menambahkan energi daily ini supaya dia naik. Ini 14. Nah, di sini ada backup energi punyaku ada 45. Setiap event itu butuh yang namanya backup energi karena kita kan setelah kelar mengerjakan semua stats dari event gitu kan, kita nggak langsung selesai gitu, tapi kita harus terus istilahnya farming untuk kita mau dapatkan robot atau alfor atau fooder juga dibilangnya kan, atau misalnya farm untuk meningkatkan skill karakter kita, sama farming untuk mencari item supaya bisa ditukarkan di event shop. Contohnya gini ya, kita buka dari bagian event. Nah, setiap event itu pasti punya event shop. Event shop itu berbeda dengan event biasa. Ini ya guys. Kebetulan sini aku udah hampir semua tukar kecuali yang ini ya gitu. Tapi aku rasa kalau yang ini nanti di event 42 ada juga, jadi nggak usah semua gitu. Ini aku udah tukar semua. Ini harus kita farming guys itemnya supaya kita bisa tukar-tukar ini semua yang ada di event shop. Jadi backup energi itu perlu gitu kan. Nah, dapatnya gimana? Aku punya saran untuk backup energi ini supaya kita pakai terus. Dia bahkan kurang. Ini 45, dia berkurang gitu kan.
farmingnya gimana nih backup energy? Itu biasanya tiap hari bakalan dapat dari daily ya. Daily mission itu ini aku udah tukarkan tadi pagi. Oh enggak, ini untuk yang daily energy ya. Itu biasanya ada dapat seperti ini. Kita login dapat. Login biasa tiap hari dapat. Setelah itu kita buka bagian supply atau shop biasa ya, shop biasa bukan shop event. Itu ini tiap hari bakalan dapat free. Aku udah tukar hari ini. Itu free, tiap hari dapat. Jangan lupa itu untuk ditukarkan karena itu sangat penting ya, supaya kita dapat stok backup energi yang banyak gitu. Setelah tukar dari sini satu, baru kita buka bagian yang ini guys, aliansi supply. Di sini juga bisa kita tukarkan backup energi. Setiap hari juga bisa ditukarkan, itu maksimal 2 menggunakan item ini, tiket ini sebanyak 50, berarti kalau 2 100. Nah, item ini dapatnya dari mana? Ini kalau kalian sudah bergabung dengan aliansi, kalau sini Bang ya. Aliansi, atau kalau di game-game lain mungkin sebutannya itu kayak grup. Kalau grup atau kingdom mungkin, atau apalah gitu ya sejenisnya. Nah, dia ada di bagian sini guys. Nah, ini dia bertambahnya dari mana? Setiap kita masuk ke grup itu bakalan nambah. Setiap kita login, maksudnya tiap hari kita login, tiap hari kita buka grup ini bakalan nambah juga, ini dapat bonus. Terus kita klik bagian construct. Nah, kita di sini harus menyumbang untuk meningkatkan level grup kita gitu kan, kingdom kita atau aliansi kita. Kita nyumbang 10.000 gold, nanti kita dapat juga item ini sebanyak 40. Kita nyumbang satu ini item yang warna biru, tiket birunya, kita dapat 120. Selanjutnya kita tuh klik bagian item support di sebelahnya. Nah, di sini ada teman-teman kita yang satu grup atau satu aliansi dengan kita. Mereka meminta item, request item supaya nyumbang gitu. Maksudnya kita nyumbang untuk mereka gitu. Mereka request gitu. Dan sini kalau kita nggak mau ya nggak diklik, nggak apa-apa juga. Kalau kita punya berlebih, nah, itu diklik nggak apa-apa gitu kan. Misalnya kayak gini ya. Nah, kemudian aku udah support dia hari ini, udah ngasih dia hari ini satu. Bebas. Nanti setelah kita support, kita dapat juga item ini guys. Udah, balik lagi kita ke supply tadi ya guys. Sudah kita tukar 2 dari sini. Ini tiap hari ya, jangan lupa tiap hari. Baru ke bawahnya ada batch exchange. Ini juga ada backup energi. Sama juga tiap hari maksimal 2. Item ini dapatnya dari mana? Itu dari exercise. Exercise itu dari PVV. Nah, di sini PVV ada banyak gitu ya guys. Makanya kita tiap hari jangan lupa PVV juga. Sesanggupnya aja gitu. Kalau ada lawan yang nggak sanggup, lewatkan. Kalau misalnya nggak sanggup juga, di refresh kayak yang aku klik tadi barusan gitu ya. Nah, setelah itu udah, itu aja untuk yang backup energi itu. Jadi setiap hari itu kita dapat dari sini 2, dari sini 2, udah 4, dari sini 1, udah 5, dari login kalau nggak salah ya, dari login juga dapat 1, jadi 6. Setiap hari dapat 6. Kalau kita kumpulkan terus kan lumayan gitu. Jadi setiap hari itu kalau misalnya nggak ada yang terlalu penting kita farmingnya, nggak usah menggunakan backup energi, tapi gunakan aja daily energinya yang biasa, yang terisi otomatis ini ya. Nggak usah. Jadi backup energi ini kegunaannya pas kapan? Pas ada event. Itu kita gunakan pas ada event supaya kita bisa farming sebanyak-banyaknya dalam event, supaya kita bisa cepat untuk menukarkan item di shop eventnya kayak gini ya. Itu ya guys. Jadi aku rasa mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini karena udah terlalu panjang durasinya. Ini seputar hal-hal yang harus diperhatikan gitu ya dalam event collaboration Artillery Gear Fusion gitu dengan Atelier Riza tadi ya. Jadi jangan lupa besok juga udah update untuk event part keduanya. Jangan sampai ketinggalan. Semoga gachanya dapat ya untuk gacha lila ya, karena itu termasuk karakter OP, jangan dilewatkan juga. Oke,
Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. eh, Apa aja yang kalian komen, kasih masukan untuk supaya mengembangkan channel aku. Dan apa aja yang kalian nggak tahu silahkan ditanya. Kalau aku tahu aku bakalan bantu jawab untuk game Artillery Gear Fusion ini ya, gitu ya. Oke ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.